Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pertimbangan-pertimbangan dalam memilih control chart. Jadi pada episode sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa control chart. Pada episode kali ini kita akan merangkumnya dan tadi menjelaskan mengenai pertimbangan dalam memilih control chart. Lalu bagaimana penjelasannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat rangkuman formula untuk control chart ya. Ini adalah control chart variabel di mana yang atas ini ketika parameter populasinya diketahui ya, di mana parameter populasi itu mu dan sigma ya. Ini bisa dilihat di bagian sini ketika mu dan sigmanya diketahui, rumusnya yang ini untuk X bar, yang kedua ini untuk R, yang ketiga ini untuk S ya, control chart S, control chart R, control chart X bar. Namun pada kenyataannya kita sulit mengetahui parameter populasi. Oleh karena itu, kita melakukan estimasi dari data yang ada. Ini yang rumus yang digunakan untuk X bar menggunakan R, rumus yang ini, X bar menggunakan S, rumusnya ke samping sini, control chart R, ini, dan control chart S, yang ini. Ya ini ya, untuk X bar, nya ada dua, ada yang menggunakan R dan menggunakan S. Nah, itu adalah control chart untuk variabel. Lalu bagaimana control chart untuk atribut? Ini ada P, NP, C, dan U, di mana P dan NP itu untuk conforming, sedangkan C dan U itu untuk conformance ya. Jadi diingat lagi apa bedanya conforming dan conformance. Nah, untuk P ini fraction bisa kita gunakan jika N-nya berubah-ubah ya. Jumlah observasi atau sampel size-nya berubah-ubah. NP itu N-nya harus konstan. Ya, ini untuk conforming. Nah, untuk conformance itu ada C, N-nya harus konstan ya, kelemahannya. Ada U. Nah, ini dapat digunakan N yang berbeda-beda. Nah, ini adalah control chart untuk data atribut. Nah, selanjutnya control chart mana sih yang kita akan gunakan gitu ya. Untuk yang telah kita bahas, control chart itu bisa dibagi dua. Yang pertama adalah variabel, yang kedua adalah atribut. Di mana variabel itu atau control chart variabel itu datanya kita bisa ambil lebih lengkap dan bisa mengarahkan ke assignable cost. Cocok untuk menghitung proses capability ratio yang nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Nah, namun kelemahannya sumber daya pengambilan datanya ini harus banyak ya, karena harus diukur, benar-benar diukur. Tidak hanya defect atau non-defect saja. Nah, kemudian perlu membuat beberapa control chart. Misalnya dalam satu benda itu kita ingin tahu ukuran lebar, panjang, dan tingginya. Misalnya balok. Ya berarti kita harus buat 3 control chart untuk setiap data tersebut. Nah, untuk atribut itu kita kelebihannya adalah datanya lebih mudah diambil, kemudian dapat menggabungkan data. Misalnya tadi ada data panjang, lebar, tinggi, itu bisa digabungkan jadi defect atau non-defect. Kemudian digunakan jika operator dapat mengontrol assignable cost. Ya, ini kelemahannya ya. Jadi karena datanya tidak lengkap, atribut itu dia sulit untuk mencari assignable cost. Jadi ini hanya cocok digunakan jika operatornya dapat mengontrol assignable costs saja. Nah, itu adalah variabel dan atribut. Selanjutnya variabel itu kita punya X dan R.
kemudian X dan S. Ya, perbedaannya untuk R itu lebih mudah dihitung ya, range, maksimum kurangi minimum. Walaupun nanti pakai kalkulator juga bisa cepat ya menghitung S. Di sisi lain, S itu digunakan jika N-nya lebih besar daripada 10 atau 12. Nah, itu pertimbangan umumnya lah. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai atribut. Dibagi dua, ada conforming, defect atau non-defect. Ada conformance, di mana defect-nya bisa lebih dari satu. Ya, ini ya. Kalau conforming, satu produk hanya ada cacat atau tidak cacat, defect atau non-defect. Kalau conformance itu cacat pada produk bisa lebih dari satu buah. Nah, untuk conforming itu dibagi dua, P dan NP, di mana P itu digunakan jika N-nya bervariasi, dan NP itu N-nya harus tetap. P bisa digunakan untuk N-nya tetap nggak? Bisa juga sih sebenarnya ya. Tapi kalau P itu dalam persen, kalau NP itu dalam quantity. Nanti tergantung lebih mudah dipahami oleh manajemen yang mana nih, dalam bentuk persen atau dalam bentuk jumlah. Kemudian ada C dan U. Kalau untuk C itu N-nya harus tetap, jika untuk U bisa digunakan jika N-nya bervariasi. U bisa digunakan nggak kalau N-nya tetap? Bisa juga ya. Dan mirip dengan P dan NP, kalau C itu jumlahnya, kalau U itu jumlah per unit, gitu ya, makanya U, conformance per unit, dalam persen berarti. Nah, itu kurang lebih pertimbangan dalam memilih control chart. Ya, pertimbangan umum ya. Nanti harus disesuaikan dengan kasus yang ada di lapangan. Namun apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini? Setiap control chart mempunyai karakteristiknya masing-masing untuk suatu penggunaannya masing-masing yang bisa dipetakan menjadi seperti berikut. Ya, sekian saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.